Oke, ya menyambung dari video sebelumnya, saya jadi cuma mau ngomong kalau ini semua berawal dari Pilpres 2014, terutama di bagian sekelompok orang ini eh, membuat Pak Hatta gangguin Freeport. Ampun deh. Tapi ya video sebelumnya kan saya ngebahas bazar gereja ya. Jadi saya akan nyambung video sebelumnya. Video saya pakai tulisan ya biar nggak keceplosan. Ya, jadi saya cuma mau ngasih tahu bahwa ya West, East dan Middle semuanya tahu. Semuanya tahu sejak 2014. Oke. Oke, kita sambung. Jadi gini. Tentang soal bazar gereja, karena kemarin udah 15 menit, lama banget. Jadi saya cuma mau bilang yang pertama adalah kalau saya tidak pernah sama sekali ingin mengislam kepercayaankan ya, membuat semua manusia di permukaan planet ini menjadi kepercayaannya menjadi Islam. Tidak, ya. Itu saya sampai bilang satu planet ini ya, bukan Indonesia doang, jadi Indonesia jadi negara Islam. Ya. Saya bilang satu planet ini. Jadi saya tidak pernah ada niatan untuk seperti itu. Tidak. Nah, terus saya juga tidak ada niatan untuk jadi seorang bom bunuh diri gereja gitu. Nggak, terima kasih, tapi nggak buat apa gitu. Buat apa? Buat apa ngurus diri sendiri aja udah susah. Mending ngurus diri sendiri dan keluarga kan gitu. Lagi pula pun ya, bicara soal bom gereja, main kontrol dan segala macam. West juga udah konfirmasi. West ya konfirmasi kalau itu apa yang soal segala macam bom gereja itu nggak selalu dengan kepentingan West gitu, nggak selalu sejalan. Maksudku, kupikir awalnya begini loh. Kupikir awalnya West itu selalu Kristen, nggak juga ternyata. West itu nggak selalu Kristen gitu, nggak selalu Kristen gitu. Mereka itu orang-orang mereka itu ya, seperti orang-orang NASA, seperti orang-orang segala macam ya, yang teknologi gitu. Mereka itu lebih sains gitu. Terus pertanyaannya, apakah mereka ateis gitu kan? Enggak, mereka lebih kepada sains, dan mereka percaya gitu kalau ya berbuat baik ya surga, kalau berbuat jahat ya neraka, kan gitu aja gitu. Sederhananya sih begitu. Apa yang kalau mau ke neraka, kalau ke surga kan gitu. Jadi mereka based on science, based on fact gitu, fakta ya. Ya itulah klarifikasi dari West juga ya, bahwa mereka nggak gitu juga. Nah, terus jadi saya artikan di video ini kalau Kristen itu di sini yang mentuhankan Yesus, bukan ya, yang mentuhankan Kristus dan jalankan ajaran Kristiani itu kan. Jadi ya itulah yang saya artikan gitu. Terserah itu mau dia ke Katolik atau mau ke Protestan atau mau ke belahan yang manapun, ya itu mereka gitu kan. Saya tidak akan bahas lebih mendalam ya soal ajaran kalian, itu urusan kalian. Saya cuma mau bilang kalau memang ada ya orang-orang bazar gereja ya, yang Sabtunya jadi Protestan, Minggunya jadi Katolik, Jumat depannya minggu depan Jumatnya jadi bazar Islam lagi. Itu ada. Oke, itu ada.
Jadi kalau kalian merasa ada yang ngegiring kalian ya, eh, ada yang ngegiring kalian untuk melakukan suatu hal, apalagi yang berbau politik dan bisnis, itu buzzer. Oke, itu buzzer. Nggak selalu. Kalau dulu mungkin orang di orde baru ya, buzzernya itu ya pemimpinnya itu buzzer gitu. Diperintah A dia menjalankan A gitu kan. A ya A. Cuman sekarang agak berbeda. Jadi buzzernya itu ya ada di antara kita gitu, ada di antara orang-orang ini saling mempengaruhi, sambil saling koar-koar. Itu buzzer. Oke, dia juga punya pengaruh yang cukup luar biasa, friendly banget bener orangnya, gaul banget, terus nggak segan-segan. Dia punya anggaran rokok juga untuk nawarin rokok. Ya, dalam bisnis juga ada banyak buzzer rokok ya, buzzer di tempat clubbing itu ada buzzer. Oke, di tempat clubbing itu ada buzzer ya. Jadi untuk menggunakan suatu produk ya, itu buzzer. Ada banyak macam-macam, nggak cuma di politik, di bisnis pun itu ada buzzernya. Yang paling jelas kalian bisa lihat adalah di Indonesia ini ada buzzer rokok ya, ada buzzer rokok. Jadi kalau kalian lihat komen-komennya di internet segala macam bahwa rokok itu tidak menyebabkan penyakit paru-paru, itu buzzer banget itu ya. Rokok itu tidak menyebabkan kanker, itu buzzer banget ya. Atau enggak dia membelanya rokok itu hanya menambah 50% lah, segala macam lah, pernapasan gitu, penyakit pernapasan. Itu buzzer itu di bisnis pun ada buzzernya. Oke, itu baru di internet. Kalau di kenyataan itu biasanya yang orang yang belum ngerokok ya, itu ditawarin rokok. Itu buzzer. Jadi cuman saya nggak bakal ngebahas panjang lebar karena nggak ada hubungannya juga, nggak jauh banget hubungannya dengan saya. Cuman kalau nggak salah nggak jauh beda deh ya, nggak jauh beda. Dia bisa aja hari ini dia jadi buzzer di gereja Protestan, besok di gereja Katolik, minggu depan masuk Jumatan. Bingung juga nih, susah juga ya. Cuman ya yang agak beda sendiri itu buzzer Bali. Buzzer Bali itu agak beda sendiri, karena itu di sana, karena itu di Bali sendiri ya, jadi satu kawasan itu kan Hindu gitu. Nah, dan macam-macam. Yang belum saya lihat itu ada buzzer Konghucu sama buzzer Buddha. Itu agak susah, nggak tahu kenapa mereka bingung juga. Ini Buddha di buzzerin itu gimana caranya ya? Ya itu doang, cuma dua doang. Mungkin karena angkanya nggak terlalu berpengaruh banyak kali ya. Nah, jadi gini ya, saya nyatakan kalau saya tidak pernah memusuhi Kristiani seperti yang kalian dengar dari buzzer buzzer gereja ya. Kalau saya adalah terduga, tertuduh, terfitnah sebagai Jews yang anti Kristus kan, sebagai Jews yang tidak mentuhankan Yesus gitu kan. Ya enggak ya, emang kenapa gitu. Maksud saya emang kenapa saya memang nggak mentuhankan Kristus gitu ya. Saya memang nggak mentuhankan orang tersebut gitu. Terus apakah ada yang salah? Itu kan itu saya gitu. Terus nama saya memang Herdi. Oke. Dan bukan berarti kalau misalkan saya harus diwaspadai gitu. Saya tidak mentuhankan Kristus, bukan berarti saya harus diwaspadai gitu. Kalau saya akan ngebom gereja atau saya akan bunuh secara babi buta ya, nggak juga, nggak gitu juga, nggak gitu. Saya memang tidak mentuhankan Kristus, teman, bukan berarti saya harus ngebunuhin orang gitu, nggak juga.
harus begitu? Enggak juga. Bisa nggak sih urus hidup masing-masing gitu loh? Bisa nggak sih happy happy aja? Maksudnya kalian nyari uang aja gitu, saya juga nyari uang aja, beres gitu loh. Apa sih repotnya gitu? Hanya karena saya sholat ya, hanya karena saya sholat, zakat dan saum, terus saya tipikal yang gak terlalu bersosialisasi, tipikal orang yang gak terlalu bertetangga. Karena gimana ya, ini satu rumah lebar, terus saya juga punya urusan saya sendiri, urusan hidup saya sendiri, dan dikelilingi oleh orang-orang yang begini. Maksud saya rumah sebelah juga lebar gitu loh. Rumah sebelah juga lebar, kenapa nggak rumah sebelah aja sih yang difitnah dan digibahin gitu? Heran saya. Hanya karena saya sholat, zakat, saum, dan melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, nggak berarti saya harus teroris gitu. Teroris yang dibiayai oleh Raja Saudi. Dan Raja Saudi pun juga menurut saya, dia buat apa ngebiayain terorisme? Buat apa? Ideologi nggak ada gunanya. Terus kalau misalkan dia sejak nasionalisasi ini ya, nasionalisasi kilang minyak itu juga, hubungan Saudi dan Amerika pun erat banget gitu loh, erat banget, saling membutuhkan, saling support satu sama lain. Jadi kalau misalkan pun ada yang bilang, oh ini teroris itu pasti Saudi gitu, seperti yang dituduhkan oleh dia, seperti yang difitnahkan oleh sekelompok munafikin jahanam itu, anak buahnya Pak Prabowo. Saya udah sebut loh, anak buahnya Prabowo dan Pak yang ngebuat Pak Hatta ngomong Freeport itu. Ya nggak gitu, nggak mesti selalu begitu. Yang akhirnya memicu ini kan, yang akhirnya memicu semua sampai ini, sampai 6 sampai 6,5 tahun sampai hari ini ya, 6 tahun lebih sampai hari ini, sampai kalian benar-benar orang Indonesia ya, semua dinas rahasia di negara ini juga yang udah berhasil dikontrol oleh sekelompok orang ini, nggak ada yang sadar satupun. Innalillahi nggak ada yang sadar. Kayak balik lagi ke bazar gereja. Balik lagi, ini udah mulai ngalur ngidul nih, padahal saya udah bawa kertas. Dan kalian semua ya balik lagi ke bazar gereja. Ya saya jadi mau ngomong aja pada orang-orang yang ya yang Kristiani ya, yang Kristen, yang Christian. Ya wajar sih. Jadi wajar kalian semua itu didoktrin tentang ya bersumber dari guru Kristen kalian itu ya, guru Kristen kalian itu didoktrin tentang, oh Islam itu begini, pikiran kita ke Islam itu begini, pikiran kita ke Jewish itu begini, pikiran kita ke Amerika pasti Kristen. Nggak juga sih. Terus atau enggak, Cina itu ateis, ya kan? Ini masalah nih, benar. Ini adalah bagian salah satu dari masalah yang benar-benar. Oh, Cina itu komunis itu PKI itu ateis. Jadi kita Cina itu harus diminusin lah pokoknya gitu kan. Enggak gitu. Itu malah merusak, nyari ribut itu namanya. Oke. Ini lagi tenang ya. Jangan tolong jadi buzzer gereja itu memperburuk yang sudah ada gitu loh. Nah terus ya, jadi West, Middle East semua tahu kok, tahu yang sudah didoktrinkan di gereja untuk kalian itu ya. Apalagi yang ya dimulai dari remaja, itu jelas mulai dari remaja
di detik dimana kalian mulai akil balik plek ya, sampai kalian stabil, sampai mungkin kalau laki itu kan biasanya pubernya sekarang laki 12 ya, 12 atau 11 pun udah puber katanya. Kalau biasanya sih sejak kelas 1 SMP puber langsung klek didoktrin. Ya, kita tahu semua langkah itu. Kita tahu. Bahkan kalian pun sebenarnya juga memandang minus kepada jus karena satu dua hal gitu, kita tahu. Apalagi nama saya dalam penyebutannya sama dengan HAREDI. Thank you.